Terus hingga tahun ke-9 Anda memiliki 60.000 member, totalnya member Anda adalah 88.000, tapi itu adalah pasukan inti. Dan yang lebih penting, 88.000 pasukan inti di 6, 7, 8, 9, 10 tahun ke depan itu bukan hasil kerja sendiri. Ya, itu yang membedakan antara komposisi jaringan ya, dari tipe A, tipe B, tipe C. Oke, nah Bapak dan Ibu, jaringan yang tumbuh itu dihasilkan oleh sebuah pola atau sebuah proses duplikasi pola. Jadi pola yang terduplikasi. Agar terduplikasi, maka pola itu harus terprogram, yaitu terencana, terprogram, terjadwal, terukur, dan dibangun secara sengaja. Ya, tidak ada sebuah organisasi bisnis yang dibangun kok tidak sengaja. Saya tidak sengaja ya menemukan seorang leader Crown Diamond gitu. Tidak sengaja. Nah, ketidaksengajaan itu kemungkinan hanya 1/100%. Nah, di dalam sebuah konsep duplikasi, sekecil apapun sebuah faktor ini akan sangat berpengaruh secara signifikan dalam pertumbuhan bisnis. Ini pengantar sebelum saya menjelaskan nanti mengenai kenapa sih kok harus distributor inti yang difokuskan ya. Sekecil apapun sebuah faktor akan sangat berpengaruh ketika Anda membangun sebuah proses duplikasi. Kita lihat di sini sebagai sebuah ilustrasi. Ada sebuah konsep deret ukur ya. Kalau kita lihat, kalau seandainya masing-masing distributor merekrut, menemukan 2 orang yang serius dan terduplikasi, ya anggap saja ini per tahun ya, per bulan, anggap aja per bulan masing-masing rekrut 2, terduplikasi di bawahnya rekrut 2 jadi 4 totalnya, masing-masing 4, masing-masing rekrut 2 jadi 8. Terus sampai kemudian bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di tahun ke-10 di bulan ke-10 Anda memiliki kurang lebih 1.000 member ya. Tapi coba kalau pola itu di dalam konsep duplikasinya kita tambah aja 1, jangan 2. Ayo kita duplikasi 3 misalkan. Tambah aja 1. Duplikasi 3. Kalau pola itu ya, jadi semua distributor mindsetnya adalah bukan 2 tapi 3. Nah, hanya selisih 1. Kita lihat di sini. Ketika proses itu diduplikasi, walaupun kelihatannya selisihnya hanya 1 di awal, tapi anggaplah nih di tahun berikutnya, tahun depan, tahun 2022 katakanlah, maka selisihnya adalah 58.000 distributor. Padahal hanya berpola berbeda 1. Ya, inilah hal yang kecil, tetapi kalau tidak difokuskan, ya maka Anda akan kehilangan sebuah jumlah yang besar. Apa itu yang 1 itu? Apa sih 1 itu? 1 itu adalah, kalau di kalau saya bisa ilustrasikan, 1 itu ke kehidupan nyata adalah pola pikir. Berbeda pola pikir, berbeda nasib. Gimana? Kira-kira sepakat atau tidak? Beda pola pikir akan berbuah berbeda nasib. Nah, contohnya, kenapa kok berbeda nasib? Karena berbeda pola pikir, pasti rencana kehidupannya pasti berbeda. Pola kerjanya, targetnya berbeda,
fokusnya pun berbeda, otomatis hasilnya akan berbeda. Ya. Suatu contoh, karyawan dengan bos. Ya. Karyawan dengan bos. Karyawan tentu rencananya berbeda. Kalau dibandingkan dengan bos berarti berbeda. Rencana kehidupannya, target-target kehidupannya, pola kerjanya, fokusnya, hasilnya pasti berbeda. Kenapa? Ya karena berbeda rencananya, berbeda targetnya, berbeda pola kerjanya, berbeda fokusnya, otomatis berbeda hasilnya, berbeda nasibnya. Apalagi pedagang vs pengusaha. Pedagang berpikir tentang teknis, online-nya seperti apa, cara iklannya bagaimana, ya, kemudian bagaimana membuat orang itu bisa menjadi closing dan seterusnya. Sedangkan pengusaha adalah mereka yang membangun aset digital. Kalau itu adalah bisnis online, dia mengkoordinasi, dia mengelola para pedagang. Mindsetnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, rencananya berbeda, belajarnya berbeda, targetnya berbeda, pola kerjanya akan berbeda, focusingnya juga berbeda, hasilnya juga berbeda. Ya, terutama dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek mungkin menang di pedagangnya, ya, gampang. Jadi karyawan itu gampang, ya, asal masuk, terima kerja, beres, terima gaji, selesai. Jadi bos ini susah, pikirannya juga lebih panjang. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, saya itu merasa punya distributor, semangat, aktif, banyak yang ingin sukses. Kalau ditanya gimana kamu mau sukses, mau, pokoknya harus sukses, wah sampai teriak-teriak itu. Tapi kok ya pertumbuhannya kok tidak seperti yang saya harapkan ya. Apa ini, ada apa ini sebenarnya, kan begitu. Wah, apalagi masa pandemi seperti ini, wah, mereka yang semangat jadi ngelukru dan seterusnya, banyak sekali yang disampaikan. Apa sih sebenarnya faktornya? Nah, kita sebelum menjawab nanti pertanyaan itu nanti Anda sendiri yang menjawab. Oke ya. Proses dalam membangun sumber daya manusia dalam bisnis network marketing itu agar terjadi sebuah duplikasi itu prosesnya seperti ini. Satu adalah mencari, yang kedua menemukan, yang ketiga membentuk. Apa sih yang dicari? Apa yang kita temukan? Apa akan dibentuk seperti apa? Yaitu dibentuk menjadi distributor inti. Karena distributor inti inilah yang akan membawa perubahan pertumbuhan jaringan Anda. Pertama mencari, menemukan, dan membentuk. Lebih jelasnya seperti ini, 3 tahapan membangun network. Anda mencari ibarat seorang penambang batu mulia, ya, batu akik, ya, batu permata, itu dia mencari dalam jumlah yang banyak, ya. Kalau di dalam konteks bisnis kita, mencari itu ada di mana aktivitasnya? Membuat daftar nama, melakukan prospecting, melakukan presentasi, lalu mensponsori, ya, bekerja melebar untuk memenuhi hukum rata-rata. Nah, dari sebagian kecil batu-batu yang kita dapatkan di alam, di lapangan tadi, itu Anda memilih sehingga Anda menemukan batu yang memiliki sifat yang baik, tetapi masih dalam bentuk yang tidak karu-karuan, ya, tapi ada semangat di situ. Nah, ini ibaratnya adalah Anda menemukan distributor yang semangat, ya, semangat pengen sukses, pengen merubah kehidupannya, ya. Nah, proses menemukan ini Anda harus melakukan proses pendampingan, follow up, mengobservasi apakah
tipe orang yang saya sponsori ini tipe A, tipe B, atau tipe C. Dari observasi itu Anda bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah, setelah Anda temukan ini, barulah kemudian dibentuk dengan cara bagaimana? Pendampingan di lapangan melalui pendidikan untuk tujuannya menjadi core distributor inti. Nah, setelah Anda temukan ini, barulah kemudian dibentuk. Paham ya? Sampai di sini sebelum saya masuk ke topik. Nanti saya rekam. Baik. Lanjut lagi. Nah, tapi Bapak dan Ibu, kenapa kita harus membentuk? Menemukan saja tidak cukup. Tidak semua distributor yang semangat itu akan melakukan duplikasi yang Anda inginkan. Hanya distributor yang terdidik, terlatih menjadi distributor inti yang akan mampu melakukan aktivitas duplikasi yang Anda inginkan. Ya. Hanya distributor. Nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui, tidak semua distributor yang Anda anggap semangat. Misalkan gini ya, ada seorang distributor yang tiba-tiba dia bisa ngerekrut 3 orang, 4 orang tanpa keberadaan Anda. Itu belum tentu menjamin akan terjadi proses aktivitas duplikasi, ya. Yang bisa menjamin distributor yang semangat tadi itu bisa melakukan duplikasi sampai sekian level, sampai bertahan dalam waktu yang lama, itu adalah mereka yang terdidik, terlatih menjadi distributor inti. Saya ulangi ya, ini karena ini penting. Tidak semua orang distributor yang Anda semangat tadi, yang Anda anggap semangat tadi, ya pembeliannya banyak, rekrutingnya bagus gitu kan, itu belum tentu menjamin kedepannya terjadi terus-menerus duplikasi yang bagus. Kecuali kalau Anda sudah merasa mereka Anda didik, Anda latih menjadi distributor inti yang militan. Nah, karena di sini Bapak dan Ibu ya, hanya distributor intilah yang akan menduplikasi sebuah sistem bisnis yang akan membawa pertumbuhan secara terus-menerus. Hanya para distributor intilah yang akan menduplikasi. Karena apa? Ibarat distributor inti itu ya ibarat sebuah jembatan. Jembatan yang harus dilalui untuk menuju pulau impian yang ada di seberang sana. Nah, kalau Anda punya impian di seberang sana, suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus melewati sebuah jembatan. Dan tentu Anda tidak sendiri. Anda harus mengajak pasukan-pasukan Anda yang inti-inti itu melewati ini, ya, melewati jembatan yang namanya distributor inti. Selain itu tidak ada. Pengalaman saya kok nggak ada ya. Nah, walaupun distributor semangat, tapi kalau seorang diamond pun belum tentu bisa dianggap menjadi distributor inti, ya. Belum tentu kalau dia tidak melakukan kebiasaan distributor inti, ya, pasti stagnan omsetnya, pasti omsetnya turun. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang berperan untuk mencari, menemukan, dan membentuk distributor inti? Siapa kira-kira?